Selamat pagi, Bu. Perkenalkan nama saya Kirana Putusiliman lalu dengan NIM 1S24008. Pada saat ini saya akan membawakan materi mengenai konveksi paksa. Pengertian. Konveksi paksa merupakan proses perpindahan panas yang terjadi akibat gerakan fluida cair atau gas yang dipaksakan oleh suatu gaya eksternal. Artinya, gerakan fluida yang menyebabkan perpindahan panas ini bukan terjadi secara alami karena perbedaan intensitas, melainkan karena adanya gaya dorong dari luar. Misalnya itu adalah kipas angin. Kipas mendorong udara di sekitarnya sehingga udara yang lebih dingin menggantikan udara panas sekitar kita. Yang kedua, pompa air. Pompa memaksa air mengalir melalui pipa sehingga panas dari suatu benda dapat dipindahkan ke air yang mengalir tersebut. Fenomena. Terdapat sebuah pipa berisi cairan yang mengalir dari atas ke bawah. Aliran ini terjadi karena adanya gaya gravitasi dan tekanan. Di dalam pipa, ada pemanas yang berbentuk spiral atau heating coil yang membuat cairan di tengah pipa menjadi lebih panas dibandingkan dengan cairan di dekat dinding pipa. Karena adanya perbedaan suhu ini, maka cairan akan bergerak dalam lapisan-lapisan yang teratur atau aliran laminar, dan panas akan berpindah dari bagian yang lebih panas ke bagian yang lebih dingin. Fenomena ini disebut sebagai aliran laminar konveksi paksa dalam pipa. Dalam kasus ini, sifat-sifat fisik cairan seperti kekentalan dan massa jenis dianggap tidak berubah. Elemen volume. Untuk menyelesaikan perbedaan panas secara konveksi paksa, hal yang perlu dilakukan adalah mencari profil kecepatan dalam sistem. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara membentuk dengan fidget sama dengan Rho0 dikurang Rho L per 4 mu L dikali R kuadrat dikali 1 dikurang R per R dikuadratkan sama dengan fidget max dikali 1 dikurang R kecil per R besar dikuadratkan. Panas ditransfer dalam dua arah, yaitu R dan Z. Untuk mendapatkan distribusi temperatur, maka harus dibuat neraca energi pada elemen volume yang berbentuk cincin, atau di mana T adalah fungsi R dan Z. Pada kasus ini, perpindahan panas juga terjadi secara konveksi. Elemen volumenya. Geometri pipa dan koordinat. Gambar ini menunjukkan potongan menuju dari sebuah pipa, yaitu pipa silinder. Yang kedua, sumbu jet. Menunjukkan arah aliran fluida dari atas ke bawah sesuai tanda panah direction of flow dengan titik jet sama dengan 0. Adalah pintu masuk di mana fluida mulai dipanaskan. Yang ketiga, sumbu R. Menunjukkan arah radial dari pusat pipa ke arah dinding. Kemudian, fluid inlet temperature T1. Ini adalah suatu suhu awal fluida belum masuk ke area pemanasan. Kemudian yang kedua, elemen volume kontrol atau CC. Bagian yang dasar gelap di tengah dengan dimensi delta R dan delta Z disebut sebagai elemen volume control. Para engineer menggunakan elemen kecil ini untuk menghitung neraca energi atau panas masuk dengan panas keluarnya. Delta Z untuk ketebalan elemen dari arah aliran. Dan dengan delta R adalah ketebalan elemen ke arah radial. Hingga mekanisme perpindahan panas. Yang pertama, convection atau konveksi, di mana panas berpindah seiring dengan gerakan fluida yang mengalir ke arah bawah atau mengikuti sumbu jet. Inilah alasan mengapa ada variabel kecepatan V jet di persamaan. Kedua, conduction atau konduksi. Panas merambat secara molekuler dari dinding pipa menuju ke tengah fluida atau ke arah radial atau sumbu R. Constant heat flux atau Kinop di sebelah kanan tertulis constant heat flux Kinol into the tube wall. Ini artinya ini pipa dipanaskan dengan jumlah energi yang constant setiap saat. Asumsi. Asumsi yang pertama adalah fluida viskos mengalir secara laminar. Yang kedua, steady state. Yang ketiga, sifat fisik fluida Rho mu Cp constant. Yang keempat, saat Z lebih kecil daripada 0, maka temperatur fluida seragam pada T1. Dan pada saat Z lebih besar daripada 0, maka ada flux panas konstan pada dinding pipa dengan Q0 sama dengan minus Q0. Yang keenam, dengan adanya aliran, maka muncul energi atau transfer energi konduktif. Yang ketujuh,
Konduksi dan konveksi terjadi di arah Z. Dan yang ke-8 adalah konveksi terjadi di arah R. Pertama, kita mencari kondisi panas pada saat R, di mana laju energi masuknya adalah 2VR delta Z di R pada saat R. Kemudian laju energi keluarnya, maka 2VR delta Z dikali QR pada saat R ditambah delta R. Kondisi pada Z. Dengan laju energi masuk, 2VR delta R QZ pada saat Z, dan laju energi keluar adalah 2VR delta R, di mana QZ pada saat Z ditambah delta Z. Dan konveksi pada Z. Laju energi masuk sama dengan 2VR delta L, Rho CP VZ dikali T dikurang T1 di pada saat Z. Dan laju energi keluarnya adalah 2VR delta L, Rho V, Rho CP VZ dikali T dikurang T1 di pada saat Z ditambah delta Z. Dengan hasil energi balance ya, kita masukkan persamaannya dalam soal energi balance dengan 2VR delta Z dikali QR pada saat R kurang QR pada saat R ditambah delta R ditambah du, dikurang 2VR delta R dikali QZ di mana Z pada saat Z dikurang QZ pada saat Z ditambah delta Z dan ditambah 2VR delta L di- 2VR delta R dikali rho CP VZ dikali pada saat Z kurang T pada saat Z ditambah delta Z. Dan ini akan dibagikan dengan 2V delta R delta Z dan menghasilkan RQR dikurang RQR di pada saat R ditambah delta R per delta R tambah RQZ pada saat Z dikurang RQZ pada saat Z ditambah delta Z per delta Z. Dan R rho CP dengan VZ T2 dikurang R dikali rho CP VZ T2 jadi TZ pada saja ditambah delta Z per delta Z, maka hasilnya itu akan eh, dimasukkan dalam limit dengan masing-masing itu dengan delta R pada saat 0, di mana hasilnya akan masukkan minus R dqr per dr, dan pada saat limit delta Z menuju 0, maka hasilnya adalah minus R dqz per dz, dan pada saat delta Z pada saat delta Z menuju 0 akan menghasilkan minus minus R rho CP VZ dikali dt per dz, hingga minus R dqr per dl dikurang R dqz per dz dikurang R rho CP VZ dt per dz sama dengan 0. Kemudian disederhanakan dengan hasil rho CP VZ kali dt per dz sama dengan minus 1 per R kecil D kali R QR per D dikurang 1 per R D R dz per dz. Dengan hukum Fourier adalah QR sama dengan minus K dt per dr, di mana KZ sama dengan minus K dt per dz. Maka substitusi VZ ke dalam bentuk VZ max dan substitusi hukum Fourier. Dengan hasilnya adalah rho CP VZ max dikali 1 dikurang R per R kuadrat dt per dz sama dengan K dikali 1 per RD per dr kali R dr per dz tambah 1 per R d kuadrat T per dz kuadrat. Dengan konveksi lebih besar daripada konduksi, sehingga di dz diabaikan menjadi rho CP VZ max dikali 1 dikurang R per R besar didapatkan dt per dz sama dengan K kali 1 per R D per dr R kali D dr per dr. Boundary condition pada saat R sama dengan 0 dan pada saat T sama dengan
finite atau terbaru tertentu. Pada saat R sama dengan R besar, di mana minus K dikali dt per dr sama dengan 90% atau constant. Dan pada saat Z sama dengan 0, maka T sama dengan T1. Dengan menggunakan variabel tak berdimensi, maka T sama dengan T dikurang T1 per I0 kali R per K, dengan Z sama dengan Z per rho CPV Z max kali R kuadrat per K, dan do theta sama dengan 2T dan do zeta dr per R besar. Maka do zeta kali do Z per rho CPV Z max R kuadrat. Maka persamaan sebelum ditulis dalam bentuk 1 dikurang zeta kuadrat dikali d kuadrat per dz kurang 1 sama dengan 1 per 3 d per d3 dikali 3 kali d theta per d theta. Dengan hasil 1 dikurang R kecil per R besar dikuadratkan dikali rho CP VZ max kali R kuadrat per K dikali D kali T kurang T1 per dz sama dengan R besar kurang R kecil R per R besar dikali D T1 kurang T2 per 9 per persen serat R per K dikali R per R per dikali kinal dikali R per K dengan untuk membuktikan persamaan ini, maka untuk pembuktiannya kita akan mendapatkan hasil pembuktian dengan 1 dikurang R kecil per R besar dikuadratkan dikali rho CP VZ max kali dt per dz sama dengan K dikali 1 per R d per dr dikali R dt per dr. Maka dia akan terbukti dengan persamaan yang dimasukkan ke dalam buku Voirac. Maka hasil yang pertama ini, persamaan yang ini sama dengan persamaan yang terakhir untuk pembuktiannya. Sekian dari saya, terima kasih.